Orang tua mana yang tidak mendukung anaknya, maupun anaknya salah, maupun anaknya benar, orang tua pasti dukung. Maupun anaknya durhaka, tetap orang tua masih sayang gitu kan. Intinya, eee, kasih sayang orang tua tuh tidak ada putusnya terhadap anaknya gitu. Tidak terima dengan apa yang mereka hadapi di Lapas Bula Kapal Bekasi, keluarga dan tim pengacara keluarga Vicky pun menyambangi Kementerian Hukum dan HAM. Tak bisa temui anak tercinta, Ibunda Vicky Prasetyo kecewa. Masuk, 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 masuk. Kenapa? Kita sudah ikuti prosedur. Mengapa pemugaran makam mendiang UJ berujung pada perang dingin antara Pipik Dian Irawati dan keluarga UJ? Seperti apa pula kemesraan Anang dan Ashanti saat berlibur ke Amerika? Di saat mereka tengah menjadi sorotan terkait kabar yang mengatakan jika mereka terlibat dalam kasus penggunaan dana APBD Kabupaten Jember tahun 2012. Selamat sore pemirsa, Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Mendekam dalam tahanan, Hendrianto alias Vicky Prasetyo rupanya masih menjadi magma pemberitaan. Kali ini tidak lagi menyoal sejumlah kata aneh bin ajaib yang terlontar dari mulutnya, melainkan sikap mantan tunangan Saskia Sinta tersebut yang tak ingin ditemui oleh siapapun. Sikap yang tertuang dalam selembar surat bertulis tangan dari Vicky itu seketika memupuskan harapan sang ibunda serta tim pengacara keluarga untuk bertemu dirinya. Dari Lapas Kelas 2 Abula Kapal Bekasi, ketegangan pun tak dapat dielakkan ketika keluarga ditolak mentah-mentah oleh petugas LP pada Kamis kemarin berdasarkan apa yang diinginkan oleh Vicky. Ada apa sih? Kenapa? Kita sudah ikuti prosedur. Pak ya, kita punya hak yang sama. Dong Pak ya. Pengacara bilang. Itu pengacara Pak. Sini. Mabus. Kepada yang terhormat Ibunda di tempat. Itu nggak betul. Nggak betul, ini nggak Ya, ibu tunggu dulu, ibu. Tunggu dulu. Sebentar. Tenang, sabar. Bahwasanya sesuai komitmen surat pernyataan saya sebelumnya ya itu yang ini. Saya harap Mama maklum untuk tidak menjenguk sementara ini. Sesuai dengan surat pernyataan saya sebelumnya. Udah ada lagi ngobrol ini. Udah semua nggak bisa. Saya harap mohon dimaklumi dan kami ucapkan terima kasih, hormat saya dan mengetahui kepala KPLP Bekasi ini sudah. Sepucuk surat yang semakin menyulut amarah dan tanda tanya besar keluarga. Ketika 2 hari sebelumnya, Nenek Vicky Siti Muminah justru sukses membesuk dan bertatap muka dengan cucunya tanpa diwarnai kericuhan sedikit pun. Jika Vicky memang tidak ingin ditemui siapapun, mengapa ia memperbolehkan sang nenek untuk datang membesuk, sedangkan sang ibunda yang didampingi pengacara tidak berkenan ia temui? Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan Vicky? Benarkah jika ia tengah menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya? Biasa aja tapi ngelihat nenek tuh dia bilang begini, jangan kesini sendirian lagi katanya gitu. Terus dia nangis udah, nggak bilang apa-apa. Apakah betul Vicky membuat surat tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun? Itu akan kami pertanyakan juga. Ya. Lalu yang sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat buat kami di sini ganjil ya. Nenek daripada Mas Vicky Prasetyo beberapa hari lalu sudah menjumpai Vicky, bahkan nenek juga sudah ketemu teman-teman media ya. Dia menyatakan bahwa Vicky di dalam nangis. Orang tua mana yang tidak mendukung anaknya, maupun anaknya salah, maupun anaknya benar, orang tua pasti dukung. Maupun anaknya durhaka, tetap orang tua masih sayang gitu kan. Intinya, kasih sayang orang tua tuh tidak ada putusnya terhadap anaknya gitu. Tidak terima dengan apa yang mereka hadapi di Lapas Bula Kapal Bekasi, keluarga dan tim pengacara keluarga Vicky pun menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat pengaduan terkait penolakan Vicky Prasetyo untuk dibesuk oleh siapapun. Tapi bagaimana jika surat itu benar-benar tertoreh dari tangan Vicky serta merupakan kemauan sendiri? Keluhannya artinya kami sebagai kuasa hukum dan ibu kandung
bertemu artinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang baik lah. Perlakuan sama, sementara kan kita seluruh masyarakat, setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tetapi nyatanya sampai sekarang kami belum bertemu dengan Vicky. Ya, namanya perjuangan seorang ibu, seperti apapun pasti diperjuangkan. Ya, memang seperti itu. Kunjungan keluarga dan tim pengacara memang bukan semata-mata untuk berjumpa Vicky, tapi ada misi dari pengacara untuk membuktikan kebenaran omongan dari sejumlah selebriti yang juga mengaku jadi korban kebohongan Vicky. Lalu bagaimana dengan Saskia sendiri? Mengapa hingga saat ini Saskia tak datang membesuk sang mantan tunangan? Benarkah jika Neng sudah tak peduli dengan apa yang terjadi pada orang yang dulu ia cintai itu? Ya udah itu udah berjalan aja, Neng udah anggap itu masa lalu. Belum ada niat untuk menjenguk ya, karena Neng juga sibuk dengan kerjaan Neng juga, banyak kontrak yang belum Neng kerjakan gitu. Jadi untuk saat ini sih Neng fokus sama kerja dulu. Lah mungkin lagi sibuk, jadi ya belum sempat untuk berkomunikasi. Dari berbagai pelosok negeri, jamaah datang membanjiri makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tak peduli siang atau malam, lafal tahmid dan tahlil terus diucap para jamaah yang hadir ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, tempat dai gaul itu bersemayam. Tidak hanya berbentuk doa, cinta untuk almarhum juga ditunjukkan oleh salah seorang jamaah dengan memugar makam UJ. Bukan pemugaran biasa, tempat peristirahatan almarhum kini terlihat seperti makam para wali. Tapi di balik kebanggaan keluarga atas kepedulian begitu banyak orang untuk almarhum, ada sedikit lirih yang menyayat hati Pipik. Benarkah sebagai istri almarhum, Pipik tidak tahu menau bahwa makam sang suami telah dipugar hingga sedemikian rupa? Lah ini kapan? Karena kan pertama saya ziarah selesai masa idah itu kan tanggal 6. Ya kan, tanggal 6 September. Terus setelah itu tanggal 13-nya, tanggal 13 saya ziarah lagi, ya itu hari Jumat itu. Dan itu makam sudah berubah. Di situ saya kaget. Saya tidak bertanya, saya hanya diam dulu, saya mencoba untuk mencari kefahaman atas itu semua lah. Kita bersyukurlah sampai orang-orang itu mereka memberikan tempat uji itu dengan bagus, walaupun nggak sama dengan yang lain. Memang harus begitulah, karena uji itu kan bukannya sebagai orang biasa ya, walaupun bilang itu sebagai ustadz ya kan, yang memang dipandang orang, dihargain orang, wajarlah kita bikin tempat yang bagus beda dengan makam yang ada di situ. Dari raut wajah Pipik terlihat betapa ia kecewa ketika melihat makam sang suami tercinta tak seperti yang ia kunjungi pertama kali ketika usai masa idah pada tanggal 13 September lalu. Tapi benarkah jika keluarga sejatinya telah memberitahukan perihal pemugaran itu kepada Pipik? Apa yang membuat ibu dari keempat anak UJ tersebut tak habis pikir melihat tempat peristirahatan sang suami dipugar dengan cara yang tak ia sangka-sangka? Saya coba SMS ke adiknya, ke Nona, saya SMS, tapi SMS itu nggak pernah dibalas, tidak pernah direspon. Jadi saya pikir ya sudahlah. Terus saya bicara dengan para ulama-ulama, guru-guru besar saya, guru-guru besar almarhum juga, ya sudah mengalah jauh lebih baik. Pipik memang SMS kepada saya langsung, dia bilang, Ji, manggil saya kan Haji, Ji, kok makam almarhum ini, katanya gitu kan. Ya sempat lah dia tulis bahwa dia kecewa apa segala macam. Ya terus terang saya sampaikan apa yang seperti yang saya bilang barusan. Afwan Kak, atau bahasa ininya maaf Kak, kebetulan saya tidak paham karena saya kebetulan akhir-akhir ini memang kayak fokus sama anak-anak aja lah gitu kan, urusan rumah tangga lebih ini ya, kita ibu kan lebih tanggung jawab kepada anak-anak gitu kan, urusan rumah tangga. Sebagai istri juga kita harus punya tanggung jawab banyak gitu. Jadi saya bilang saya kurang paham gitu. Memang di situ juga kemudian dia juga ada kirim lagi, ya karena terus terang anak-anak begini gitu kan. Terus saya bilang, Kakak coba konfirmasi lah dengan Umi, saya bilang gitu. Alhamdulillah yang memugar makam almarhum pun sudah datang ke rumah istrinya, ya, ke rumah istri almarhum, sudah bicara, sudah sounding, sudah langsung bicara. Dan saat itu ya kalau nggak lupa sih istri almarhum sudah tidak ada masalah gitu loh.
Nah, tiba-tiba ketika di penghujung begini ada sanggahan, ya itu kita kembalikan lagi kepada bahwa niat dan tujuan pemugaran makam almarhum ini tujuannya bukan untuk apa-apa kecuali untuk memudahkan jamaah.